Pendapat emak benar juga. Kenapa tidak terpikir dari tadi tentang menyewa kamar hotel untuk semalam ini saja? Efek luka dan kecewa yang sangat dalam, hingga otak pun tak berpikir panjang. Yang ada hanya kesedihan yang sulit dihilangkan. Jangan menangis, Sarah. Hidupmu belum berakhir dengan semua ini. Ingat, kamu punya anak dan harus kuat. Batinku mensugesti diri. Malam ini adalah malam yang sangat bersejarah dalam hidupku. Malam di mana aku merasa ditipu dan terhina. Seandainya dari awal tahu kalau diperalat hanya demi sebuah janji pada Kak Amel, tak sudi menerima lamaran Mas Ismail, meskipun ia lelaki yang tampak baik dan kaya. Aku tahu itu. Dikira ia ada rasa selain menepati amanat. Tapi ini kesalahanku yang tak terfikir, terlena, karena mungkin kala itu mulai merasakan cinta. Bodohnya mencintai seorang lelaki yang belum tentu mencintaiku. Bodohnya aku tidak berpikir kalau wanita dari kampung yang bersikap barbar tidak sebanding dengan Ririn, seorang dokter dan berpenampilan modern. Aku terlalu merasa bodoh di situasi ini. Naik angkot tujuan ke sebuah hotel kecil yang biasa aku lewati kala menjemput Tia sekolah. Untung aku sudah hafal jalan hingga tak merasa canggung. Rencana untuk esok hari adalah meminta surat pindah ke sekolah Tia dan meminta bantuan ke bapak cari sekolah tujuan di kampung. Setelah semua ini selesai, aku akan kembali ke kampung dan melanjutkan hidup di sana. Belum tahu ke depannya bagaimana, namun aku yakin jika berusaha pasti ada jalan. Aku punya tanggung jawab dan harus kuat dalam situasi apapun. Kita nginap di hotel mana, Mah? Tanya Tia yang membuyarkan lamunanku. Entar lagi sampai kok. Aku menunjuk ke depan. Jangan terlalu dipikirkan. Kalau nggak jodoh, berarti dia bukan yang terbaik. Yang penting, kamu jangan pernah berhenti berjuang. Emak seperti membaca pikiranku, hingga selalu melontarkan semangat. Di angkot, hanya kami bertiga saja penumpangnya. Hingga tanpa ragu, emak bicara. Kami sampai depan hotel yang dituju. Hanya hotel kecil dengan biaya murah. Alhamdulillah, kami bisa berteduh dengan aman. Hanya saja tak ada fasilitas makanan, saking murahnya menyewa kamar hotel ini. Emak dan Tia lapar enggak? Tanyaku sambil meletakkan koper di sudut kamar. Enggak, Mah. Tadi Tia udah makan. Tia mulai merebahkan tubuh setelah meletakkan kopernya. Emak gak lapar, Sar. Sebaiknya kita istirahat saja, karena besok harus mengurus sekolah Tia. Emak belum makan dari semenjak datang tadi. Bisa jadi emak lapar. Sebaiknya aku cari makan di luar. Aku keluar bentar ya, Mak. Mau kemana malam begini? Mata emak membulat seakan kurang suka. Aku mau cari makan dulu. Lapar, Mak. Aku memegang perut seolah sedang lapar. Padahal berselera makan saja tidak. Dengan masalah dan hati terluka, rasa lapar tidak menghampiri. Kalau tak ada emak dan Tia di sampingku sekarang, mungkin sudah menangis menjerit dengan mengatakan, Mas Ismail, kenapa kamu tega padaku? Kamu jahat, kamu penipu. Aku sangat membencimu. Kenyataannya, aku harus kuat karena kesedihan dan keterpurukan adalah jalan menuju kehancuran jiwa. Ya udah, tapi jangan lama-lama. Ya, Mak. Di taman yang tak jauh dari hotel, pemandangan malam ini terlihat ramai. Jajanan kuliner kaki lima berjejeran
dan tinggal pilih yang mana mau dibeli. Dan pilihanku tertuju pada bubur ayam. Bang, bubur ayam 3 bungkus, ucapku memesan ke penjual sambil duduk di kursi yang tersedia. Ditunggu ya, Mbak. Ya. Kupalingkan ke sekeliling. Beberapa pasangan muda-mudi asik bercanda dengan tetap duduk di motor yang tidak menyala. Tak lama kemudian datang pengamen menghampiri mereka. Pengamen itu mengingatkanku pada Mas Arga. Seandainya ia di posisi pengamen itu, kenapa setiap kali melihat lelaki seperti wanita selalu teringat dengan mantan suami? Hanya saja perceraian yang terjadi tidak begitu menorehkan luka sebesar lukaku dengan pernikahan kedua. Setelah membeli bubur ayam, aku berjalan menuju hotel. Banyaknya kendaraan lalu lalang hingga jalan ini terlihat sudah jam 12 malam. Ingin rasanya menelepon Mas Ismail kenapa ia lari. Tapi niat ini urung, karena jika ia merasa bersalah akan mencariku dan minta maaf. Meskipun sebenarnya aku berharap itu terjadi. Mungkin ini hanya harapan karena cinta ini tertuju padanya. Aku bodoh dengan rasa hingga menghayal yang mungkin tak akan pernah terjadi. Tuhan, tolong hapus rasa ini. Jika ia bukan untukku, aku mohon jangan buat rasa ini menggerogot hingga berhasil semangat hidupku. Tolong hapus rasa ini. Rasa ini tak pernah diundang, tapi berhasil datang dan bersemayam. Aku tersiksa sangat. Bubur ayam ya, Ma? Aku suka. Dia langsung duduk dan mengambil 1 kotak bubur ayam. Emak juga mau, Sarah. Emak pun juga langsung mengambil 1 kotak. Kami makan bersama. Emak dan Tia tampak semangat menyantap bubur itu. Benar dugaanku, emak lapar. Hanya aku saja yang tak berselera makan. Tapi diusahakan tetap makan agar tidak sakit. Jika aku sakit, bagaimana dengan putriku? Jadi besok Tia dipindahkan sekolah ya, Ma? Tanya Tia dengan mulut berisi. Ya, Nak. Kita akan balik ke kampung. Di sana Tia bisa sekolah di sekolah Mama dulu. Iya, di kampung jalan kaki aja, karena sekolahnya nggak begitu jauh, Tia. Emak juga berpendapat seperti menyemangati Tia. Iya, Nek, Tia akan rajin belajar. Tapi di kampung nggak bakalan ada teman resek mentertawain Tia anak, kan, Nek? Aku dan emak langsung beradu pandang. Perkataan Tia berhasil menyentil batin. Betapa ia tertekan dengan masalah itu juga. Entah sampai kapan masalah Mas Arga akan berakhir. Gak ada. Kalau ada, bilang nenek, biar dihajar tuh orang. Suara emak sangat bersemangat hingga Tia tertawa. Aku tahu yang dikatakan emak bukan sebuah lelucon saja. Selesai makan, emak dan Tia langsung tertidur. Hanya dengkuran kecil emak yang terdengar membuyarkan keheningan malam. Beberapa kali kulihat layar ponsel, berharap Mas Ismail akan menghubungi. Tapi harapan itu tidak terjadi. Jangan bodoh, Sarah. Justru ia berharap kamu segera pergi dari kehidupannya agar bisa menikah dengan Ririn. Selama ini ia bohong mengatakan menganggap Ririn hanya teman. Tapi apa kamu tak bisa lihat bagaimana mereka akrab bercanda? Jangan berharap sesuatu yang tidak mengharapkanmu. Bicara sendiri dengan batin, aku hampir gila dengan sebuah harapan. Pagi ini aku dan emak
siap-siap mengantarkan Tia sekolah. Maksud juga meminta surat pindah. Setelah diizinkan pihak sekolah, barulah menelepon bapak, minta bantu mengurus sekolah tujuan di kampung. Tentu semua ini ada proses. Andaikan proses itu bisa sehari ini, mungkin kami sudah balik ke kampung. Jadi beneran gak mau cari kontrakan, Sarah? Gak usah, Mak. Lagian Tia juga mau dipindahkan. Kenapa juga mau ngontrak? Jawabku sambil memasang jilbab. Iya juga ya. Tapi kalau mengurus memakan waktu lama gimana? Kita datangi dinas pendidikan kota ini biar cepat pengurusan, Mak. Sebenarnya masalah pindah sekolah sudah pernah dilakukan sebelumnya. Tapi jika antar kota belum dicoba, semoga saja tidak sulit seperti sebelumnya. Sambil menunggu Tia memakai seragam sekolah, aku mencoba melihat lowongan kerja di situs online. Mana tahu masih ada posisi yang cocok, karena jika di kampung, aku pun tak tahu harus usaha apa mendapatkan uang. Wah, ada lowongan satpam gudang, Mak. Ucapku senang sambil melihat ponsel. Di sana tertulis syaratnya harus bisa ilmu bela diri dengan melampirkan sertifikat. Aku punya itu. Tak masalah jadi security, yang penting kerjaan halal. Satpam, mata emak malah membulat. Iya, Mak. Syaratnya harus bisa ilmu bela diri. Kenapa harus kerja itu, Mah? Tiba-tiba Tia bertanya sambil memasang sepatu. Emang kenapa, Nak? Kerjaan ini halal. Iya, Tia tahu kerjaan satpam halal. Tapi apa kata orang-orang nanti? Kerjaan satpam itu kerjaan lelaki. Masa Mama mau kerja seperti lelaki, sementara Papa juga mirip wanita? Aku dan emak langsung beradu pandang, dan aku yakin emak mengerti maksud Tia. Seperti aku juga sangat mengerti. Bukan melanggar kodrat, tapi kenyataannya aku butuh pekerjaan. Tapi jika dengan jadi security membuat Tia malu, maka itu bukan pilihan. Aku sangat mengerti maksudnya. Aku berperan seperti lelaki, sementara Mas Arga juga berperan seperti wanita. Tiba-tiba ponselku berdering. Kulihat ke layar ponsel, ternyata dari Andi. Dari siapa, Sarah? Tanya emak. Dari Andi, Mak. Tumben, aku jawab dulu. Mana tahu ada barang-barang Tia ketinggalan. Lalu ponsel ku tempelkan ke telinga. Ya, Di, jawabku. Sarah, ini ibu. Ternyata ibu mantan mertua yang menelepon, tapi suaranya terdengar baik. Ada apa lagi, Bu? Emak dan Tia langsung terpana padaku. Aku menelpon bukan ingin ribut, tapi lalu hanya isakan tangis ibu yang terdengar. Ada apa, Bu? Aku janji tak akan mengusik kehidupan pribadimu. Aku janji tak akan menganggapmu musuh lantaran tak mau jadi menantuku lagi. Aku janji, Sarah. Loh, kenapa tiba-tiba ibu Mas Arga terdengar sedih dalam sebuah penyesalan? Semalam saja bisa berubah. Kenapa ibu mengatakan ini? Aku hanya ingin Tia tetap di sini. Aku tak sanggup pisah darinya. Aku sangat menyayanginya, cucuku. Kamu tak perlu pusing masalah biaya pendidikan, biaya makan, ataupun semua biaya hidup Tia. Aku sanggup, meskipun Tia nanti kuliah sampai S2. Aku hanya butuh cucuku di sini. Bawalah dia kembali ke sini. Aku mohon, Sarah. Bersambung.